Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak. Terima Ya. kasih. Sebelumnya kedatangan saya ke sini ya ingin ngobrol gitu, Pak ya, wawancara tentang dilema etika yang ada di sekolahan Bapak. Ya, oke. Iya. Sebelumnya mohon maaf Pak ya mengganggu waktunya. Ya, Bagaimana Pak, siap diwawancara? insya Allah siap. Baik Pak. Terima kasih kepada Pak Wahyu selaku Kepala Sekolah SDN Solokan 1. Baik Bapak, di sini kita akan terkait dengan tugas CGP saya ya, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana terkait dengan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 pengambilan keputusan. Ya, di sini saya akan menanyakan studi kasus yang terjadi di sekolah Bapak ya. Ya, siap. Ya, baik. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Saya sebagai kepala sekolah di SDN Solokan 1, kami bisa tahu jika ada dilematika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai itu bertentangan. Iya. Misalnya ada siswa yang mengalami masalah di luar rumah Iya. dan itu berdampak pada sekolah. Iya. Atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik kepada pihak-pihak terkait. Baik Bapak, berarti studi kasus yang terjadi di SDN Solokan 1 itu ya diantaranya ada siswa ya yang mengalami masalah di rumah dan dibawa ke sekolah gitu Pak ya? Ya, Baik Bapak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengalaman dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. oke. Saya sebagai kepala sekolah biasanya duduk bersama tim Iya. dan membicarakan permasalahan tersebut. Iya. Kami pertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Iya. Baik Bapak. Kemudian baru kami membuat suatu keputusan. Baik gitu. Bapak. Jadi Bapak melibatkan tim ya Pak ya? Ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menyikapi kasus ya yang ada di sekolah Bapak? Pertama, kami kumpulkan dulu semua informasi yang ada. Kemudian yang kedua, kami identifikasi Iya. nilai-nilai yang bertentangan tersebut. Iya. Ya. Yang ketiga, baru kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu, baru kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya dengan baik. Gitu. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dari kasus dilema etika adalah melibatkan semua pihak dalam berdiskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas serta adil. Iya. Keterbukaan dan komunikasi itu kunci. Iya. Ya, sangat baik dalam membantu dalam mengambil suatu keputusan. Iya, Gitu. baik Pak, berarti kuncinya adalah keterbukaan Pak ya. Ya, Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah SDN Solokan 1. Tantangan di SDN Solokan 1 itu termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Iya. Kesulitan memuaskan semua orang dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Itulah hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika di sekolah ini. Iya, baik Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal mengenai dilema etika ini kami tidak mempunyai jadwal tetap, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan secepat mungkin. Gitu. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan lancar dari dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Gitu. Baik Pak. Jadi Bapak ya tetap berusaha menyelesaikannya secepat mungkin gitu Pak ya? Ya, betul. Kemudian lagi dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang bisa diperoleh, pertama saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat pihak-pihak terkait. Iya. Kemudian kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang terjadi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya mungkin wawancara saya cukup sekian. Sama-sama. Iya, saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Tidak. Saya berterima kasih atas jawaban-jawaban Bapak yang menginspirasi saya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran saya selanjutnya. Amin. Dalam menghadapi studi kasus dilema etika. Ya, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Semua urusan Ibu lancar. Amin. Dan berkah. Amin. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja dan syukur alhamdulillah kami dalam kondisi yang sehat dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, jadi kedatangan saya ini ya ke SDN Tanah Baru 1 ya. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak terkait dengan tugas saya di CGP modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya. Jadi nanti saya akan mewawancarai Bapak ya dengan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Iya Bu. Sejauh yang dapat saya bantu, insya Allah akan saya berikan jawaban-jawaban yang sekemampuan saya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi nanti saya akan wawancara dengan Bapak terkait dengan kasus yang terjadi di sekolah SDN Tanah Baru 1 ini Pak ya. Baik Bu. Baik Bapak, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kami biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa.
seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah. Iya. Atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Oh, baik Bapak. Jadi kasus yang terjadi di sekolah Bapak itu ya kebanyakan tentang siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk masuk sekolah, dan juga ada beberapa siswa yang berkelahi ya atau hal lainnya gitu. Yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menghadapi kasus dan dalam proses pengambilan keputusan yang kami lakukan, kami biasanya mengajak mengajak dari semua komponen yang ada di sekolah kami untuk melakukan diskusi, karena keputusan terbaik adalah dihasilkan dari hasil pendapat beberapa orang tim yang nantinya akan menjadi keputusan bersama. Baik Bapak, jadi Bapak tetap memerlukan beberapa orang ya atau tim untuk mengambil suatu keputusan ya Pak ya? Betul sekali Ibu. Baik Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Selama ini ada beberapa tahapan atau langkah yang kami lakukan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kami mengumpulkan semua informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Yang kedua, kami mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dari hal-hal yang tersebut yang terjadi. Yang ketiga, kami pertimbangkan dampak keputusan yang kami buat itu untuk semua orang. Yang keempat, kami melakukan diskusi dengan tim agar nanti keputusan yang kami ambil itu memang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Yang kelima, kami mengambil keputusan berdasarkan analisis secara bersama-sama dari berbagai sisi dampak yang terjadi. Yang keenam, kami akan buat rencana untuk melaksanakan dari keputusan yang kami hasilkan. Baik Bapak, berarti banyak sekali ya langkah-langkah yang Bapak lakukan, ada 6 poin ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif menurut kami adalah dengan melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan tersebut. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang berlaku, yang pada intinya adalah dapat memanusiakan atau bersifat kemanusiaan. Baik Bapak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi pada sekolah Bapak? Memang sering sekali dalam mengambil keputusan ada beberapa tantangan yang kami hadapi, dan tantangan yang kami hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah konflik kepentingan antar pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan juga ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang memang agak sulit untuk membuat keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Baik Bapak, jadi begitu rumit ya tantangan yang terjadi di sekolah Bapak ini ya. Betul sekali. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kami tidak selalu punya jadwal tetap, tetapi kami selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin dan memuaskan semua pihak, sambil memastikan bahwa semua langkah yang kami ambil
dengan penuh hati-hati. Biasanya kami membuat rencana dan memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasinya berubah. Iya, baik Bapak. Jadi dalam pengambilan keputusan pun harus dengan hati-hati Pak ya. Betul begitu sekali, ya. Bu. Iya. Agar tidak terjadi hal yang tidak kita harapkan di kemudian hari. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Dalam pengambilan keputusan memang kita memerlukan banyak hal, diantaranya adalah dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang sangat jelas, membantu. Terkadang kami juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Ingat kata kuncinya adalah untuk sekedar pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses keputusan yang akan kami ambil. Oh, baik Bapak. Jadi Bapak tetap membutuhkan ya dari pihak luar ya. Betul, sebagai pandangan tambahan. Betul, kata kuncinya Pak ya. Iya betul. Baik Bapak, selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Dari hal-hal yang terjadi, kami dapat memperoleh pembelajaran bahwa kami belajar keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan terbuka dan komunikasi yang melibatkan semua pihak itu sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Kami juga belajar bahwa penting sekali untuk mempertimbangkan semua aspek dalam menentukan kebijakan dan keputusan yang terbaik yang dapat memuaskan semua pihak. Iya, baik Bapak, pemaparan Bapak sangat jelas dan sangat menginspirasi saya ya. Mungkin wawancara saya kali ini ya saya cukupkan ya, sudah menyangkut dari 3 prinsip, kemudian 4 paradigma dan 9 pengambilan keputusan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas bersama dapat membuat referensi tambahan pengetahuan kita jika sekolah kita menghadapi satu permasalahan yang serupa yang terjadi di sekolah kita. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai dalam menghadapi ya kasus yang terjadi di sekolah SDN Tanah Baru 1 ini. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya yang bersedia untuk saya wawancarai tentang studi kasus yang ada di SDN Tanah Baru 1. Mohon maaf ya telah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih kembali Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas bersama nantinya akan menjadi sebuah referensi demi perbaikan pendidikan khususnya yang ada di sekolah kita masing-masing dan umumnya yang ada di Indonesia. Iya, baik Bapak, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.